Perkenalkan, saya Fitria Sulika. Berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim, saya di sini ditunjuk sebagai mediator. Sebelumnya kepada Bapak dan Ibu sekalian, silakan untuk memperkenalkan diri Anda. Terima kasih Bu Mediator. Perkenalkan, saya Gina Luciana. Saya di sini sebagai penggugat sekaligus istri dari tergugat. Umur saya 28 tahun, pekerjaan sebagai owner. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Amir Ujin Yusuf. Di sini sebagai tergugat sekaligus suami dari penggugat. Umur saya 30 tahun, pekerjaan pegawai BUMN. Baik, saya Siti Nur Aisyah. Saya di sini sebagai ibu dari saudara Amir dan sekaligus sebagai mertua dari saudara Gina. Umur saya 60 tahun dan pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Baiklah, langsung saja di sini saya akan jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan di tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Saya di sini ditunjuk oleh hakim sebagai mediatornya. Adapun mediasi itu sendiri adalah penyelesaian sengketa di luar persidangan yang mana Bapak dan Ibu sekalian dikumpulkan untuk berdialog dan berunding untuk menentukan titik temunya. Saya selaku mediator akan memfasilitasi mediasi ini. Nah, nanti tahap-tahapnya itu yang pertama saya akan mendengarkan penjelasan dari Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian saya akan menentukan mengenai hal yang akan menjadi pembicaraan dan selanjutnya kita akan berunding bagaimana solusinya agar bisa damai. Apa bisa dimengerti? Bisa Bu Mediator. Baiklah, kita mulai mediasi pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin mendengarkan penjelasan dari masing-masing Bapak dan Ibu. Ini kira-kira siapa yang mau menjelaskan terlebih dahulu? Saya dulu Bu Mediator. Oke, silakan. Terima kasih Bu Mediator atas kesempatannya. Jadi permasalahan yang terjadi antara saya dengan suami saya adalah pasangan suami istri yang terbilang masih muda, sekitar 3 tahunan saya dan suami menikah dan sudah mempunyai 1 orang anak yang saat ini sedang berumur 2 tahun. Sebagaimana di dalam surat gugatan saya hamil trimester 3, selalu merasa feeling lonely. Suami cenderung cuek dan tidak berselera dengan saya. Dan juga sering keluar rumah selama berhari-hari dengan alasan kerjaan di luar kota. Namun nyatanya setelah pulang ke rumah, saya pun tidak dianggap, saya tidak didampingi mengurus anak saya dan saya merasa ibu mertua saya terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga kami. Oh gitu ya. Baiklah, Bapak Amir, gimana tanggapannya mengenai penjelasannya Bu Gina? Bisa Anda jelaskan? Baik. Terima kasih Bu Mediator. Saya sendiri merasa bingung dengan isi surat gugatan dari istri saya, dikarenakan sebagai suami dan juga anak dari ibu saya mencintai kedua-duanya dan saya yakin ibu saya bersikap sebagaimana dijelaskan di surat gugatan bahwa ibu saya ingin yang terbaik untuk keluarga kecil saya. Dan juga alasan saya sering keluar rumah karena pertama alasan pekerjaan dan kedua saya ingin menenangkan diri dan mencari solusi atas permasalahan keluarga kecil saya, karena sebenarnya saya juga sangat ingin mempertahankan keluarga saya dan menyatukan antara istri saya dan ibu saya. Saya mengaku bersalah dan ingin memperbaiki semuanya, namun saya sedih karena istri saya meminta cerai dari saya. Gitu. Apa yang dikatakan anak saya itu benar. Ibu jangan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Gina. Tenang Bu, tenang. Kita dengarkan dulu penjelasannya. Gimana nanti
nanti ibu juga berkesempatan untuk berbicara kok. Oke? Udah gimana Ibu Gina? Ada tanggapan? Menurut saya suami saya berbohong Bu, dia tidak mencoba mempertahankan keutuhan keluarga. Karena setiap saya ajak TikTok, dia selalu menolak dengan alasan capek kerja. Jika dia mencintai saya dan ibunya, seharusnya dia bisa memposisikan diri sebagai suami dan anak. Namun dia sama sekali tidak mempedulikan perasaan saya. Dia bilang ibunya yang melahirkan dia, padahal saya juga kala itu sedang mengandung anaknya. Tapi dia sanggup dan tega buat saya feeling lonely. Seharusnya dia juga tahu jika hormon ibu hamil itu seperti itu dan butuh suami yang pengertian untuk mendampingi istri. Namun dia malah sebaliknya. Kamu kok bisa-bisanya ngomong gitu? Suami kamu tuh bekerja untuk memenuhi kebutuhanmu, anakmu. Kamu bisa-bisanya ngomong seperti itu gimana? Tenang, dulu. Harap tenang Bapak dan Ibu sekalian, kan di sini tujuannya untuk mencari solusi, mencari penyelesaiannya. Jadi kita hadapi masalah ini dengan kepala dingin dulu ya. Bisa kan? Ya, bisa. Ya. Ibu Aisyah, silakan. Saya ingin mendengarkan penjelasan dari Ibu. Bagaimana? Saya sebagai orang tua itu kan mau yang terbaik untuk anak saya. Saya bukan mau menyampuri urusan rumah tangga mereka, tapi saya itu hanya memberi saran dan nasihat kepada menantu saya. Tapi justru malah menantu saya itu berpikir saya itu terlalu mencampuri urusan rumah tangga mereka gitu. Seperti ketika anak saya itu sakit, itu malah diberikan es oleh istrinya. Padahal makanan, minuman itu sudah saya jamin, agar anak saya itu bisa sehat gitu loh. Maksudnya. Iya. Jadi kalau disimpulkan dari permasalahan Bapak dan Ibu sekalian, Ibu Ginanya ini merasa orang diperhatikan oleh suaminya dan merasa kurang mendapat peran dari seorang suami, dan Ibu Gina merasa bahwa ibu ini sangat mencampuri urusan rumah tangga mereka. Tuh. Nah, ini Bapak Amir, sebenarnya Bapak ingin mempertahankan pernikahannya kan? Iya. Jadi Bapak Amir ini, Bu Gina, sebenarnya beliau ini tidak mau bercerai dengan Anda. Jadi ingin memperbaiki semuanya dan meminta maaf kepada Anda yang sebesar-besarnya. Sedangkan Ibu Aisyah ini kan yang namanya orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anak dan cucunya. Itu mungkin ada terjadi kesalahpahaman di antara kalian. Tuh. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini saya kalau boleh memberi saran ya, pertama kepada Bapak Amir ini kan tadi Ibu Gina merasa kurang diperhatikan dan Bapak sendiri itu kan bingung sebenarnya kan, sebagai anak dan juga sebagai suami juga bingung memposisikan diri. Kan kalau kepada anak laki-laki kepada ibu itu kan selamanya harus berbakti kepada ibu. Tetapi Anda juga jangan lupa bahwasanya istri Anda juga yang mengandung dan mengurusi anak Anda kelak dan mendampingi Anda sampai kapan-kapan pun. Karena kalau istri itu kan nggak akan pisah ya kan. Jadi menurut saya solusinya Anda itu tetap bisa berbakti kepada ibu Anda dengan catatan tidak menzalimi istri Anda. Bagaimana? Iya. Ya, Ibu Gina, sebagaimana kita lihat bersama kan tadi Bapak Amir ini sudah mengakui kesalahannya, ingin mempertimbangkan dan mempertahankan pernikahan kalian. Gitu. Jadi ya kalau di dalam Islam itu kan bercerai itu boleh ya, Bu. Tapi kan sesuatu yang dibenci Allah. Nah, alangkah baiknya jika kalian itu memperbaiki hubungan, gimana baiknya saling mengerti lagi, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih harmonis. Kepada Ibu Aisyah, kan Ibu tahu kalau anak Anda ini kan sudah berkeluarga. Jadi alangkah baiknya ibu itu memberi ruang yang penuh kepada anak dan menantu Anda ini untuk menyelesaikan permasalahan mereka dalam menyelesaikan rumah tangga. Saya yakin tujuan Anda itu bukan untuk menjahati mereka, enggak, pasti inginnya yang terbaik
perbaikan. Jadi ibu selaku mertua dan juga selaku ibu, alangkah baiknya jika mendoakan saja yang terbaik untuk mereka. Kalau gini kan jadinya perlu gitu. Itu ya, berarti selama ini saya salah. Ya nggak salah juga. Maksudnya ya bisa memposisikan diri juga. Saya tidak menyalahkan Anda, tapi ini hanya terjadi kesalahpahaman aja. Iya. Bapak dan Ibu sekalian harus disadari bersama tujuan perkawinan dan berupaya untuk saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing. Tidak ada rumah tangga yang tidak diuji. Semua mempunyai titik ujian yang berbeda-beda. Kalau saya boleh usul, alangkah baiknya jika antara mertua dan menantu itu seharusnya rumahnya dipisah. Beda lagi jika Ibu Aisyah ini sudah orang tua tunggal atau sudah suaminya sudah meninggal gitu. Dan Pak Amir bagaimanapun caranya tadi kan sudah memperbaiki. Jadi Bapak itu harus membuktikan jika Anda benar-benar ingin memperbaiki semuanya, saling mengerti satu sama lain, dan mungkin Ibu Gina bisa memberi kesempatan kepada suami Anda untuk memperbaiki semuanya. Saya paham, Bu. Tapi saya kasihan dengan ibu saya karena beliau orang tua tunggal saya, saudara saya jauh. Jadi saya keberatan jika ibu saya tinggal sendiri. Saya ingin memperbaiki rumah tangga saya dan memperbaiki sikap saya. Tapi saya tidak bisa jika ibu saya tinggal sendirian. Atau sebagai gantinya saya bisa memisahkan rumah dan dapur, tapi bersebelahan dengan rumah saya yang kebetulan ada lahan kosong gitu. Jadi kalau begitu Ibu setuju jika ingin berpisah rumahnya, maksudnya kan ya tidak terlalu jauh, Ibu bisa. Tapi ya itu demi kebaikan mereka, jadi Ibu bisa. Saya setuju, Bu. Setelah ini saya juga akan berusaha lagi menjadi istri, ibu, dan menantu yang baik. Kembali bagaimana? Ya, saya meminta maaf yang setulus-tulusnya kepada istri saya dan saya berjanji akan memperbaiki semuanya. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa sudah menemukan kesepakatan, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan kesepakatannya tadi ya. Yang pertama, Ibu Gina ini sudah mau nanti mencabut gugat cerainya kan Bu? Ya. Ibu Gina sudah mau memperbaiki dan menerima Bapak Amir lagi dan memberi kesempatan. Jadi Bapak Amir juga saya harap memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan janji ingin berubah ya. Ya. Nah, Ibu Aisyah juga nantinya akan tinggal di rumah yang berbeda dari mereka, tapi masih di sekitar rumah juga. Maksudnya tidak jauh-jauh agar bisa memantau kesehatan dari Ibu Aisyah. Baiklah, selanjutnya saya akan mempersiapkan kesepakatan perdatanya, yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausel apakah kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam akta perdamaian ataupun tidak. Terima kasih kepada Bapak Amir, Ibu Gina, dan Ibu Aisyah yang beretikat baik telah mengikuti mediasi secara penuh dan berperan aktif sampai menemukan solusi dan permasalahannya. Berarti mediasi ini sudah dianggap berhasil ya? Ya. Kepada para pihak untuk saling memaafkan dan menghilangkan perselisihan setelah keluar dari ruangan ini, saya harap bisa benar-benar selesai permasalahannya dan kembali berdamai lagi, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Saya selaku mediator, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.